Apakah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat boleh sedikit saja, lanjut Jumat depan, atau harus full? Jangan ya. Ya ngapain nunggu Jumat depan? Ya teruskan saja. Misalnya sudah hari Jumat jam setengah 6 atau jam 6 kurang, ya, sebentar lagi maghrib, masih separuh lagi, atau masih 30 ayat lagi, ya teruskan walaupun sudah maghrib. Sudah maghrib berarti sudah Sabtu, ya. Jadi pergantian hari itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu apa? Tenggelamnya matahari itu maghrib. Jadi sekarang ini kan Selasa, ya. Nanti ketika sudah adzan maghrib berarti sudah Rabu. Ya. Jadi nanti maghrib Isya itu sudah bukan Selasa lagi. Maka menyebut Selasa malam ya salah. Yang benar malam Rabu. Ya, jangan Selasa malam. Karena sudah nggak ada Selasa lagi. Ya. Oleh karena itu, ibu masih ingat ada seorang nabi Bani Israel namanya Yusha bin Nun, ketika mimpin pasukan perang jihad di hari Jumat. Habis asar sudah lewat dan belum sholat asar, mau jihad melawan orang-orang kafir hari Jumat, ya. Sebentar lagi hari Sabtu. Ibu tahu hari Sabtu Bani Israel nggak mau ngapa-ngapain. Kalau sudah masuk Sabtu nggak mau jihad, gitu. Disitulah Nabi Yusha bin Nun memohon kepada Allah supaya dengerin. Nabi Yusha bin Nun, Nabi ini memohon kepada Allah supaya matahari ditahan, jangan bergerak, ya, dan dikabulkan oleh Allah. Entah berapa jam, entah berapa hari, itu matahari di situ terus, untuk memberi kesempatan kepada Nabi Yusha bin Nun dan Bani Israel untuk berjihad, sholat asar, dan seterusnya. Dari sini kita tahu, kalau mau percaya, ya, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, ya. Kalau mau percaya dengan sabda Nabi, mau percaya dengan Al-Quran, mau percaya dengan Allah dan Rasulnya, matahari itu betul-betul berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu betul-betul berjalan pada garis edarnya. Sementara dulu waktu kita sekolah di SMP, SMA, guru antariksa bilang bahwa matahari itu diem. Kenapa seperti berjalan dari timur ke barat? Karena bumi itu muter dari barat ke timur. Seperti kita naik bus, naik kereta, ya, ke arah timur, ya tentu di kiri kanan kita ada pohon, ada rumah, ada gedung, seolah berlari ke barat. Seperti itu katanya. Sementara Nabi menjelaskan seperti tadi. Apa iya Nabi bodoh? Apa iya Allah nggak tahu? Sementara Allah yang menciptakan jagat raya alam semesta, ya. Maka para ulama ahlus sunnah yakin seyakin-yakinnya bahwa matahari berjalan, ya, dari timur ke barat. Dan nanti matahari akan terbit dari barat. Jadi terbitnya tidak dari timur, tapi terbit dari barat, muternya kebalik. Coba kalau teori ilmuwan itu benar bahwa matahari berjalan dari timur ke barat, itu karena bumi itu muter dari barat ke timur. Berarti logikanya apa?
ketika matahari terbit dari barat berarti buminya muternya kebalik, kan begitu. Yang tadinya muter dari barat ke timur, kebalik dari timur ke barat. Padahal kecepatannya berapa ribu kilometer per jam, tiba-tiba balik. Apa yang terjadi? Ya udah kiamat. Padahal ketika matahari terbit dari barat belum kiamat. Orang-orang terbelalak, kok dari barat belum kiamat. Kalau seperti tadi, ya ibu tahulah, kecepatan 100 km per jam, tiba-tiba langsung balik, ya. Apa yang terjadi kalau nggak rontok semua itu kan? Mesin-mesin, jok, itu cuma nabrak aja, hancur-hancuran, ini balik lagi. Nah, disinilah para ulama yakin dengan sabda Nabi, yakin dengan qala Allah wa qala Rasul. Sahihkah 10 ayat pertama dan terakhir Al-Kahfi untuk mengusir Dajjal? Bukan mengusir ya, kita akan selamat dari tipuan Dajjal. Kalau mengusir, nggak ada yang bisa mengusir Dajjal. Kita akan selamat dari tipu daya Dajjal. Dalam lafaz azan dan qomat yang boleh disambung, lafaz yang mana saja. Jangan disambung ya. Allahu Akbar, berhenti. Allahu Akbar, berhenti. Jangan disambung-sambung. Okay. Dan begitu pula membaca ayat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, berhenti. Jangan diwasol, jangan disambung-sambung. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jangan. Itu tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah syariat bermaaf-maafan saat menjelang Ramadan dan Idul Fitri? Tidak ada. Tidak ada. Bermaaf-maafan tidak ada hubungannya dengan hari, tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri, Idul Adha. Bermaaf-maafan hubungannya dengan kesalahan. Ketika kita berbuat salah, kita minta maaf. Walaupun Ramadan masih lama, Idul Fitri masih lama. Ya kalau nggak ada salah apa-apa, ya biasa aja tiap hari. Masa minta maaf? Ya, aneh. Tapi karena sudah umum, sudah mayoritas, yang aneh jadi biasa. Ya, yang aneh jadi biasa. Justru kalau salaman Idul Fitri hari itu nggak minta maaf, jadi aneh. Padahal yang aneh yang minta maaf, orang nggak ada salah apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Ya, sama seperti orang pakai rok mini semua, ribuan orang pakai rok mini semua. Ibu di situ sendiri pakai jilbab syar'i, pakai cadar, aneh nggak? Aneh. Padahal yang benar kan? Gitu. Nah, Islam dinubuatkan oleh Nabi seperti itu. Ja'al Islamu ghariban fasayaudu kama bada'a ghariban. Islam pertama kali datang aneh, nanti di akhir zaman Islam akan kembali aneh. Nah, sekarang ini pakai cadar aneh, pakai jilbab syar'i aneh, tidak tahlilan, tidak muludan aneh, nggak mau baca selawat nariyah aneh. Padahal itu yang benar. Karena beda dengan mayoritas dianggap aneh. Pekerjaan seperti apa yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa Ramadan? Kalau dia tidak bekerja, anak istrinya kelaparan.
Kan ada ya, mungkin banyak saudara-saudara kita yang begitu, kerja sehari habis sehari. Kalau nggak kerja, anak istri kelaparan. Kalau kerja nggak kuat dia, kuli panggul misalnya, oh ya banyaklah pekerja kasar ya. Nah, dalam keadaan seperti ini dia boleh untuk tidak berpuasa ya. Nah, kalau kita tahu ada yang seperti itu, alangkah baiknya kita bantu. Sebulan untuk makan anak istri berapa, udah nggak usah kerja, atau yang ringan-ringan saja ya. Tapi sekedar lapar, haus, saya kira semua orang yang berpuasa pasti lapar, haus ya. Ya, kerja kantoran di AC, jadi tidak merupakan uzur, kecuali dia masih ada uang ya. Dia masih ada uang simpenan, kalau nggak kerja masih bisa makan, anak istri nggak kelaparan, tetap dia kerja peras itu dan tidak puasa, berdosa. Karena kalau dia tidak kerja, anak istri tidak kelaparan, kenapa dia kerja juga? Dan ketika kerja dia nggak sanggup untuk berpuasa karena kerjanya sangat keras, kerja kasar. Bolehkah wanita sholat syuruk di rumah? Bukankah syarat sholat syuruk itu harus di masjid? Sebetulnya tidak tepat ya sholat syuruk itu. Yang sholat berjamaah di masjid, kemudian tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti umroh. Wa fi riwayatin, haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Itu sebetulnya bukan sholat syuruk, tapi sholat duha yang awal. Kan duha itu ada yang awal, ada yang akhir, ada yang pertengahan. Duha yang awal itu beberapa menit setelah matahari terbit. Duha yang akhir beberapa menit sebelum azan zuhur. Azan zuhur sekarang kan 12 lebih 11 ya, atau lebih 10. Nah, jam 12 masih bisa ya, itu akhir. Nah, antara itu pertengahan. Nah, itu yang benar. Nah, kalau sholat duha yang awal, ya tentu di masjid boleh, di rumah boleh. Tapi untuk mendapatkan keutamaan seperti haji dan umrah, ya tadi di masjid. Nah, karena wanita lebih baik sholat di masjid apa di rumah? Di rumah. Maka ketika wanita sholat di rumah lebih baik. Lebih baik dari apa? Dari umrah tadi. Apalagi dengan di rumah, setelah itu sebelum matahari terbit, nyiapin makan buat sarapan suami, nyiapin buat anak-anak pergi sekolah, itu wajib. Sedangkan duduk di masjid setelah sholat berjamaah, sholat subuh, nunggu matahari terbit, wajib apa tidak? Tidak. Mosok meninggalkan yang wajib untuk yang tidak wajib ya. Maka harus diutamakan yang wajib. Apa benar doa setelah zuhur di hari Rabu diijabah? Saya tidak tahu ya, riwayat ini tidak tahu. Berdoalah kapan saja, berdoalah kapan saja. Kalau mau mengkhususkan riwayat-riwayat yang jelas sahih, antara azan dengan iqamah, ketika sedang sujud, ketika sedang hujan lebat, ketika sedang safar, ketika sedang berbuka. Jadi ketika ibu berbuka, sempatkan sejenak untuk berdoa ya, sepertiga malam yang akhir gitu. Kemudian ketika kita dizalimi orang, itu saat-saat di mana doa kita sangat didengar oleh Allah.
Jika ada orang yang suka mencuri di pengajian, apakah boleh kita mewanti-wanti orang untuk berhati-hati? Bukan boleh, harus. Kan mencuri itu kan perbuatan maksiat. Maka mosok kita biarkan saudara-saudara kita menjadi korban maksiat? Ya. Maka harus, ya. Dan pelajaran barangkali buat ibu-ibu yang pakai cadar, kalau di pengajian ibu-ibu semua cadarnya supaya dilepas, dibuka, kan perempuan semua, ya. Nah, dengan pakai cadar itu ada yang memanfaatkan. Oh, banyak yang pakai cadar, ya. Nah, saya pakai cadar, padahal laki-laki, ya kan, padahal niatnya jahat, ya. Maka buka, ya. Di samping wajah wanita aurat apa tidak? Wajah aurat, wajah wanita bukan aurat. Kalau wajah wanita aurat, mustahil Rasulullah membiarkan wajah Fatimah terlihat oleh para sahabat laki-laki. Dan dengan tegas Nabi mengatakan kepada Asma, yang waktu itu Asma sudah balik tapi masih kecil, tapi sudah balik, sudah beranjak dewasa, pakaiannya kurang sempurna. Maka Nabi mengatakan kepada Asma, wanita yang sudah haid tidak boleh terlihat kulitnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Jadi telapak tangan wanita, wajah wanita bukan aurat. Jika seorang sedang bepergian di dalam kota karena khawatir macet, bolehkah menjamak sholat? Bukan karena khawatir macet, ya, karena macet gitu. Ya sudah macet, ya. Kalau khawatir gimana, ya kan, berarti kan belum macet, ya. Udah macet nih, nggak bakalan keburu nih, ya udah, tarik ke maghrib, tarik ke isya, tarik ke maghrib boleh, maghrib tarik ke isya boleh, duhur tarik ke asar boleh, asar tarik ke duhur boleh, asar tarik ke maghrib boleh? Tidak boleh. Maghrib tarik ke asar boleh? Tidak boleh. Jadi ada aturannya. Jamak itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kecuali lupa, ada musibah, kebakaran, ini itu, ya. Ad-daruratu tubihul maqdurat. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Buku tafsir apa yang direkomendasikan? Yang paling mudah, yang paling aman, insya Allah Ibnu Katsir, ya. At-Tabari tentu lebih tebal, lebih berat, ya. Atau Asy-Syinkiti boleh, ya. Silakan. Assalamualaikum. Saya bertanya ini, apakah kriteria dari seseorang itu bisa disebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Karena banyak cerita seperti itu, misalkan pulang amal ibadahnya itu mungkin bisa dibilang kurang biasa. Tiba-tiba keluarganya itu cerita, alhamdulillah si pulang ibadahnya bagus, dimudahkan, cakep gitu. Terus saya bingung, bisa apakah bisa dibilang husnul khotimah gitu kan? Karena ya dari amalan ibadah bisa kita lihat gitu kan, tapi kadang-kadang membaguskan tulisannya dalam keadaan ini dan begitu gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak ada yang tahu si fulan ini husnul khotimah, su'ul khotimah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kita cuman
Kita cuma berharap mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Kenapa? Karena sedang sujud meninggal. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Kenapa? Karena sedang baca Al-Quran meninggal. Gitu. Nggak boleh memastikan. Kalau dia sholatnya riya, kalau dia meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, misalnya, kan kita nggak tahu. Maka kita hanya boleh berharap. Ya, maka meninggal ketika sujud, meninggal ketika baca Al-Quran, meninggal ketika sedang tawaf sa'i, itu cuman pertanda. Mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan memastikan. Yang betul-betul tahu adalah Allah. Bayangkan mati dalam keadaan jihad membela Islam bersama Rasulullah, kurang apa coba? Mati dalam keadaan berjihad membela Islam bersama Rasulullah, syahid kan? Nah, pulang perang si A syahid, si B syahid, si C syahid. Kata Nabi, diam, kalian nggak tahu ya? Itu padahal jihad bersama Nabi, mati di medan jihad. Memastikan dia syahid tidak boleh. Yang boleh cuma Allah dan Rasulnya ya. Kalau Allah dan Rasulnya, jangankan sudah mati, masih hidup aja udah dibilang syahid. Masih ingat siapa? Masih hidup, tapi Nabi bilang syahid. Siapa? Waktu itu Rasulullah berempat ya, di atas gunung Uhud ya. Yaitu Rasulullah, Siddiq, Syahidah ya. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang, sesuatu yang mungkin seumur-umur baru sekali ya. Kalau gunung Merapi, gunung Merbabu, gunung Semeru berguncang, itu nggak aneh, emang gunung Merapi, gunung berapi kan. Kalau gunung Uhud aneh, gunung Uhud kan cuma batu, bukan gunung berapi. Kok bisa gempa ya? Kok bisa guncang? Lalu Nabi mengatakan, usbut ya Uhud, fa inna fawqakal yawm an-nabi was-siddiq wasyahidah. Diam engkau wahai Uhud, di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Siapa nabi? Tentu beliau. Siapa siddiq? Abu Bakar. Siapa yang 2 ini? Umar dan Utsman. Umar belum mati, Utsman belum mati, Nabi sudah bilang syahid, 2 orang syahid. Kenapa? Nabi. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha nggak boleh mengatakan si fulan syahid, si fulan syahid, walaupun betul-betul mati di medan jihad. Apakah amal baik wanita yang tidak menutup aurat tetap diterima? Lantas bagaimana kategori wanita yang mencium bau surga juga tidak mau masuk surga? Allah maha pengampun ya. Betul dia seumur-umur membuka auratnya, tapi Allah maha pengampun. Mungkinkah diampuni? Mungkin. Mungkinkah tidak diampuni? Mungkin juga. Jadi harapan. Maka ketika kita punya tetangga sampai meninggal masih belum pakai jilbab, bolehkah kita doakan semudah-mudahan masuk surga? Muslim ya? Bolehkah? Boleh. Boleh karena dia muslim. Kecuali jelas-jelas Buddha, apa Hindu, apa Kristen, bolehkah kita doakan masuk surga? Tidak boleh. Ustaz, Ya. Ya. Apakah setelah kita melaksanakan sholat taraweh, malamnya boleh kita sholat tahajud lagi? Sudah 11 belum? Sudah 11 rakaat. Nggak boleh. Berarti lebih dong dari Nabi.
Aisyah bilang, mazada Rasulullah ala ihda asrata rak'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Dan ucapan Aisyah ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, semuanya diam. Tidak ada yang membantah ucapan Aisyah. Artinya sepakat para sahabat bahwa sholat tahajud atau sholat tarawih plus witir itu maksimal 11, ya. Jadi kalau ibu sudah tarawih 11 rakaat, nanti malam bangun tinggal baca Al-Quran atau sholat sunat wudhu atau sholat istikharah. Sholat hajat jangan ya, sholat hajat hadisnya dhaif. Iya, sholat, kemudian setelah sholat bertobat dari sebuah dosa, ya. Hah? Sholat tasbih berselisih ulama, saya tidak bisa menjawab. Ya. Apakah kalau yang sholat tarawih 23 rakaat atau 5 Ustaz? Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah itu tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, ya kan? Bukan kalau ada di Masjidil Haram nggak mungkin bid'ah. Ada kaidah begitu, ya. Tidak mengikuti Rasul dan para sahabat bid'ah. Mana Rasul dan para sahabat mencontohkan? Ya, ya Aisyah tadilah. Mau dikemanakan, Pak? Ucapan Aisyah ini dikemanakan? Ya. Maka Syekh Albani tegas, sholat tarawih lebih dari 11 sama dengan sholat sunat zuhur 5 rakaat. Tegas sekali beliau, ya. Tapi kalau di Masjidil Haram itu kan sholatnya 10 sama 3. Jadi gimana supaya kita bisa dapat keutamaan sholat bersama imam itu sampai selesai kita bisa dapat keutamaan seperti sholat imam untuk itu? 11 berarti selesai. Rasul selesai 11, kita juga selesai 11. Nah, silahkan ikut aja dari awal habis sisa ya. 2, 2, 2, 2, 2. Terakhir kita 1 rakaat atau 3 rakaat. Bisa diatur lah. Berarti kita dari bersama imam gitu saja. Iya. Kalau sudah 11 berarti sudah bersama imam. Apakah wanita yang sedang hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili? Ada dua riwayat. Yang pertama di zaman Abu Bakar, laki dan perempuan berzina, lalu wanitanya ini hamil. Setelah yang laki-laki dicambuk 100 kali ya, lalu dinikahkan, tidak menunggu lahir. Yang kedua terjadi lagi di zaman Umar, laki dan perempuan, bujang dan gadis berzina, hamil, lalu setelah laki-laki itu dicambuk 100 kali, biasanya dicambuk tidak mati, beda dengan dirajam. Kalau dirajam pasti mati. Lalu Umar mau menikahkan, tapi si laki-lakinya ini tidak mau. Dia cuma mau zinanya, tidak mau menikahi, dan Umar tidak berani memaksa, ya. Maka dengan dua riwayat ini ada di Sunan Ad-Darimi, para ulama menyimpulkan boleh. Yang tidak boleh, yang haram adalah dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamili. Ini tidak boleh. Nabi melarang, jangan engkau campur 2 air mani dalam 1 rahim. Ketika Nabi mendapati tawanan-tawanan perang wanita yang hamil lalu dijadikan budak, beliau melarang para sahabat untuk menjima wanita-wanita yang sedang hamil. Adapun dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili boleh, berdasarkan 2 riwayat tadi.
Berarti sah nikahnya? Sah. Sah. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.